Oke, selamat sore Bang Pak Suratman. Bang, ini ada kasus yang lagi viral ini, seorang selebgram bernama Oklinpia yang makan es krim itu. Apakah menurut Abang dilihat dari segi hukum bisa terjerat kasus pidana atau seperti apa Bang yang lagi viral ini Bang? Oke, kalau bicara apakah itu bisa dijerat secara hukum, pidana misalnya, kita nggak bicara pidana dulu sekarang ya. Bicara misalnya norma agama ya, norma-norma kesusilaan, ya kan, norma adat kita, ya kita ini bangsa Timur nih. Jika perbuatan itu menimbulkan keonaran misalnya di masyarakat, maka aparat penegak hukum bisa mengambil tindakan sekalipun ya tidak ada laporan dari masyarakat ya. Nah itu, nah, karena di undang-undang ITE misalnya, kita lihat pasal 27 misalnya gitu, jika konten itu mengandung unsur kesusilaan dan itu menimbulkan keonaran, maka pelaku atau terduga pelaku bisa dijerat sebagai pelaku kejahatan di bidang itu ya, di kasus pidana tersebut ya. Tapi menurut Abang, kalau setelah Abang melihat video itu, menurut Abang seperti apa? Kalau menurut saya yaitu vulgar ya, walaupun tidak secara langsung bahwa perbuatan itu tuh adalah perbuatan yang memperlihatkan aktivitas seksual antara kedua orang, tapi itu kan asosiasi orang itu kan mengarah ke situ. Nah, jadi asosiasi orang berpikir, berimajinasi bahwa apa yang dilakukan oleh kedua selebgram ini, ya, yang perempuan dan yang laki itu diasosiasikan sebagai perbuatan cabul tadi. Nah, maka tadi kembali saya katakan, apakah itu menimbulkan keonaran? Jika menimbulkan keonaran, maka pihak keamanan, kepolisian dalam hal ini untuk mengambil tindakan. Ya, karena kembali lagi tadi bahwa masyarakat kita itu masyarakat agamis juga kan, masyarakat Timur ya, yang menghormati norma-norma agama, norma-norma adat, ya, kebiasaan dan sebagainya itu. Selain norma-norma hukum ya. Nah itu menurut saya, sepanjang itu menimbulkan onaran dan sekarang di medsos misalnya udah cukup ramai dengan masalah itu, maka saran saya agar segera diambil tindakan tegas terhadap kedua orang ini. Bang, kalau untuk kasus pidana dia terjerat pasal berapa Bang? Kalau undang-undang ITE pasal 27 ya, itu ancamannya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar ya. Ada undang-undang lain juga, misalnya undang-undang 1 tahun 46 misalnya, tentang undang-undang KUHP ya, itu juga bisa dikenakan terhadap pelaku ini. Nah menurut saya sekarang ini tinggal masyarakat yang merasa terganggu dengan konten itu mengambil sikap menurut saya untuk mengambil langkah-langkah hukum gitu. Karena tadi mesti ada unsur keonarannya di situ, ya, lalu itu dilakukan dengan unsur sengaja gitu, memperlihatkan seakan-akan gitu kan si pelaku ini melakukan kegiatan seksual tadi kan, walaupun itu kan diperlihatkan tidak yang sebenarnya kan. Nah itu saya kira mengarah kepada perbuatan tadi asusila dan cabul ya, menimbulkan onar di masyarakat. Nah, itu. Abang sebagai seorang praktisi hukum mungkin saran apa sih yang akan Abang berikan untuk si pelaku ini, mungkin agar mereka itu ya paling kagak meminta maaf atau seperti apa? Saran saya itu mesti hati-hati ya. Kita boleh cari konten ya kan, ini kan tujuannya kan tujuan komersil ya. Artinya kontennya itu ditonton ya kan menghasilkan jumlah uang. Tapi tidak boleh juga kita menghalalkan segala cara gitu. Ya boleh aja. Nah, tapi kan ada batas-batas yang harus dihargai gitu. Batas norma tadi, batas agama tadi, ya, batas kebiasaan tadi, batas hukum dan sebagainya lah gitu. Nggak boleh kita tabrak sama mau kita hanya demi konten gitu loh. Nah saya berharap tidak muncul lagi hal seperti ini gitu. Coba berikan konten yang mendidik ya, konten yang menghibur misalnya kan,
konten yang memberikan wawasan yang positif pada masyarakat luas itu. Dan harapan saya ini nggak boleh terjadi lagi. Nah, maka untuk itu harapan saya agar segera diambil tindakan tegas gitu loh terhadap pelaku ini ya, yang menurut saya juga dengan sengaja itu membuat konten itu, bukan sesuatu yang karena kealpaan atau ketidaksengajaan gitu. Nah itu kira-kira harapan saya, karena kita ini masyarakat timur gitu, jangan disamakan dengan masyarakat barat ya kan, yang sebebas-bebas sama maunya gitu, tanpa ada norma, tanpa ada etika ya kan, tanpa ada akhlak, kira-kira begitu. Nah, demi kebebasan kita nggak bisa. Nah untuk itu supaya ini jadi jadi pelajaran buat yang lain juga, konten boleh, tapi tadi harus benar-benar menghormati hak-hak daripada masyarakat banyak gitu ya. Karena itu menimbulkan keonaran dan ketidaknyamanan kepada masyarakat luas itu. Oke, terima kasih Bang Suratman.